Sabtu lalu, pengurus besar Nahdlatul Ulama telah dikukuhkan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara pengukuhan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan beberapa Menteri Kabinet Kerja serta ribuan kader dan simpatisan NU dari berbagai daerah. Komitmen NU menjaga NKRI dari perpecahan menjadi topik utama di acara ini. Islam Nusantara yang moderat, yang wasati, jalan tengah, yang damai. Itu karena kalau Anda lihat di bagian dunia lain itu yang bahayanya. Nah di sini tidak, tetapi juga kemajuannya, pendidikannya, ekonominya, sosialnya. Sekitar 300 anggota tercatat dalam struktur kepengurusan PBNU yang baru. Said Akil Siraj sebagai Ketua Umum PBNU periode 2015 hingga 2020 berkomitmen membantu pemerintah terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, memang Indonesia saat ini sedang dihadapi berbagai permasalahan, sebut saja dari mulai radikalisme, terorisme, kemudian intoleransi, bahkan sesama warga Muslim sendiri punya perbedaan pandangan. Betul. Nah, untuk itu makanya pagi hari ini kita langsung ingin menghadirkan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj yang sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga nih atas kepengurusan yang terbaru nih Pak Kiai. Terima kasih. Berarti tinggal meneruskan rencana-rencana yang mungkin belum begitu maksimal sejauh ini ya Pak. Kalau kita mungkin bicara mengenai Islam Nusantara, itu kan ide yang sudah muncul sudah cukup lama dari Pak Said Akil juga gitu. Nah sebetulnya apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara ini Pak Akil? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika agama Islam didakwahkan oleh para wali sembilan, wali songo, kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama, para kiai melalui pesantren-pesantren, Islam yang datang di bawah wali songo, Islam yang melebur dengan budaya. Karena masyarakat Nusantara ketika itu sudah memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Islam datang melebur dengan budaya itu, kecuali kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan tradisi minum-minuman keras atau hubungan seks bebas, itu jelas tidak kita terima. Di luar yang tidak bertentangan dengan agama Islam, Islam yang dibawa oleh Wali Songo, Islam yang ramah, Islam yang menghargai budaya, bahkan melestarikan budaya, melebur dengan Islam sehingga dua-duanya akan kuat. Islamnya kuat, kokoh, budayanya juga lestari. Insya Allah sampai hari kiamat budaya kita tidak akan betul. Ini sebuah kekayaan bagi kita, kapital yang sangat besar, yang sangat berharga. Di saat-saat memasuki era globalisasi yang sangat penuh dengan tantangan, bisa-bisa kita kehilangan jati diri, kehilangan kepribadian. Tapi dengan kita mempertahankan budaya yang sudah melebur dengan agama, maka dengan tidak susah ya, kita umat Islam masih memiliki karakter, masih memiliki jati diri, masih percaya diri dalam memasuki era globalisasi. Bicara mengenai jati diri Pak Akil, iya. Adakah perbedaan antara Islam Timur Tengah dengan Islam Nusantara? Ya jelas jauh berbeda. Jauh berbeda. Islam di Timur Tengah disebarkan dengan peperangan. Islam disebarkan melalui beberapa peperangan, walaupun Islam sendiri sebenarnya tidak menghendaki peperangan, tapi terpaksa Nabi Muhammad dan para sahabat penerusnya terpaksa melakukan peperangan itu karena menghadapi orang-orang yang keras juga. Maka Islam tersebar di Persia, di belahan Romawi, Afrika Utara, itu semua melalui peperangan. Nah, Islam yang datang ke Nusantara ini, ada beberapa ulama sebelum Wali Songo dengan menggunakan kekerasan tertolak. Masyarakat Nusantara semakin menolak Islam, semakin kuat memegang budayanya atau agama animis, agama ya kepercayaan kepada pohon atau pada gunung, pada roh lah, pada roh itu semakin kuat. Tapi begitu Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500, Islam tersebar di Nusantara, menghilangkan Imperium Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, tamat riwayatnya. Semua menjadi Islam semua. Hanya dengan pendekatan budaya, akhlakul karimah.
menghormati budaya sehingga masyarakat menerima nilai-nilai Islam itu. Berarti ketika Contoh begini, contohnya. Agama Hindu, mohon maaf, agama Hindu, agama yang sangat berkasta-kasta ya. Ada kasta Brahma, Satria, Sudra. Islam datang menghilangkan kasta itu. Agama Hindu tidak memperbolehkan kitab sucinya dibaca oleh kasta yang rendah itu. Bacaan kitab suci agama itu bacaannya orang elit, para raja-raja, para pembesar agama atau orang awam nggak boleh mendalami kitab suci Hindu itu. Ini Hindu yang dulu, beda dikit sekarang agak berubah. Begitu Islam datang, semua orang Islam harus membaca Al-Quran. Kemudian dalam bahasa Jawa, dulu orang Hindu tidak boleh rakyat mengatakan ingsun itu aku. Harus kaulo dalem, hambamu. Islam datang, semua orang Islam boleh menggunakan ingsun, saya, aku, ijaliter. Ya, itu antara lain contohnya. Nanti banyak lagi contohnya, banyak lagi. Nah, bicara mengenai ini Pak Akil, kalau begitu radikalisme itu muncul, kan ya Indonesia menjadi salah satu tempat di mana radikalisme itu tumbuh begitu. Apa yang terjadi ketika radikalisme kemudian kok bisa tumbuh di Indonesia kalau memang Indonesia ini punya Islam Nusantara? Ya banyak faktornya ya, tapi awal mula begini deh. Awal mulanya melihat kejahatan Israel. Tiap hari bagaimana mereka menzolimi saudara-saudara kita di Palestina. Tiap hari ada saja orang yang disiksa, bahkan sampai dibunuh, anak-anak kecil disiksa, rumahnya dirampas, satu desa dirampas. Nanti dunia ribut, dunia semua mengutuk. Ketika rapat di PBB Dewan Keamanan akan mengutuk itu, Amerika nanti veto. Selesailah, nggak jadi veto itu, atau nggak jadi nggak jadi kutukan itu atau kecaman itu. Nanti Israel berbuat lagi. Setiap hari mata kita melihat pemandangan seperti itu. Ini yang menimbulkan kemudian kelompok radikal. Asal mulanya dulu. Karena apa? Karena merasa bahwa pemimpin-pemimpin negara Islam tidak mampu menghadapi Israel. Kenapa tidak mampu? Karena tidak adanya sistem yang jelas yang menurut mereka tidak cocok dengan Islam atau menyimpang dari sistem pemerintahan Islam. Maka kita harus kembali kepada sistem khilafah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, sentral lah. Tidak nation ya, tapi sentral. Baru kita bisa menang lagi dengan musuh Islam. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Padahal menurut saya yang kita tidak satu-satunya harus begitu. Tetap saja bolehlah negara itu berdiri masing-masing dengan semangat nationnya, tapi bersatu. Bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan, musuh-musuh. Kalau menghadapi Israel itu sebenarnya gampang sekali. Asal Arab itu bersatu, Israel kecil. Syaratnya bersatu dulu. Ini antar negara Arab juga, coba yang kita lihat tiap hari perang saudara nggak pernah berkesudahan. Bom setiap hari meledak di Baghdad, di Syria, di Yaman, di Afghanistan, di Somal, di Libya. Ini di saat-saat Palestina membutuhkan bantuan, minimal bantuan moral, minimal bantuan dana, negara-negara tetangganya habis semua energinya untuk perpecahan sendiri. Ini kan kalau bicara mengenai radikalisme, seringkali yang disasar ini kan adalah kaum muda. Bagaimana himbauan dari NU supaya keadaan Timur Tengah seperti itu, kemudian dengan kemajuan teknologi dan kemajuan IT ini mudah sekali tersebar di seluruh dunia, ke India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Afrika Selatan, Afrika Tengah, juga menimbulkan emosi generasi muda yang sangat terbakar ya, terbakar oleh keadaan seperti itu. Kemudian datanglah pihak ketiga yang memanage mereka, melatih mereka juga dengan dananya, akhirnya kelompok-kelompok teroris itu. Asal mulanya begitu dulu Pak bertanya. Sehingga para pemuda ini yang greget ingin melawan, semangat ingin melawan kezaliman, mendapatkan jalan seperti itu. Baiknya kemudian anak muda harus seperti apa ketika tantangan itu ada? Begini, Pak Akil. Yang namanya agama Islam itu bukan hanya akidah dan syariah. Bukan hanya teologi dan ritual ibadat. Tapi substansi daripada Islam, sebenarnya semua agama sih, adalah akhlak. Adalah
kesantunan, kearifan, jiwa yang baik, spiritual yang baik. Kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan revolusi mental, mental yang baik, itu substansi daripada agama. Nah, platformnya apa? Platformnya adalah kemanusiaan. Agama tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau kita tidak berkemanusiaan. Maka ayat Quran yang saya setir waktu pengukuhan di Masjid Istiqlal adalah bunyinya begini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kita berorganisasi tidak ada nilainya di mata Tuhan kecuali kalau kita melakukan 3 hal. Kalau organisasi ini mempunyai agenda 3 hal. 1, amar bi shadaqatin, mengentaskan kemiskinan. Berjuang bagaimana minimal ya meminimalisir kemiskinan. Bagaimana kita ke sana agendanya. Yang kedua, au ma'rufin, pendidikan, moral, budaya. Au islahin bainan nas, menjadi perekat masyarakat. Organisasi yang bermakna, kalau kita organisasi menjadi perekat bangsa ini. Ini sepertinya penjelasan Pak Kiai ini membuat saya juga sebagai warga Muslim kan merasa begitu damai rasanya. Tapi apa yang mungkin diserap oleh banyak pihak termasuk juga kaum-kaum ulama sepertinya tidak demikian. Bahkan yang berwara itu justru ulama-ulama Islam di Indonesia terhadap pernyataan Islam Nusantara ini. Kira-kira miss-nya nih di mana sih? Ya, ada pendapat begini juga, Pak Akil mengatakan bahwa Islam Nusantara itu kemungkinan besar akan menumbuhkan praktik-praktik keberagaman yang kental dengan nilai sinkritisme. Sinkritisme artinya adalah praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan dari sebuah agama dengan agama lain. Itulah sekali yang komentar seperti itu tidak paham sejarah. Oh, gitu. Tidak paham sejarah. Contoh ini konkret, contoh konkret. Ketika orang Arab, orang Islam dari Arab keluar dari Jazirah Arabia, masuk ke wilayah Persia kan, timur, melihat ada bangunan tinggi, mereka kaget. Di Arab nggak ada itu. Ini apa, bangunan apa tinggi? Dilihat di atasnya ada api, ya perapian itu loh. Maka mereka setelah melihat api, ini manaroh bahasa Arabnya, manaroh, tempatnya api, menara. Dari bahasa Arab menara itu asalnya manaroh, asalnya tempatnya api. Itu oleh mereka bangunan ini dilestarikan, diterimalah katakan, kemudian menjadi monumen masjid, jadi tanda tempat ibadah. Jadi menara di masjid itu bukan dari Arab, itu dari Persia itu. Yang ke barat, umat Islam masuk ke barat, ke perbatasan Romawi, melihat ada gedung-gedung yang kubah, atapnya kubah, tidak pakai tiang di dalamnya. Wah, iya baik sekali kalau untuk masjid, supaya sholatnya softnya tidak putus, baris sholatnya. Kubah itu dari Romawi itu. Jadi ada asimilasi gitu nah, ya? itu. Dikira dari Arab apa? Arab itu waktu itu nggak ada apa-apa, cuma ada kemah aja. Walaupun memang Islam turunnya di sana tidak berarti Islam itu inklusif tapi inklusif dengan diri, budaya. dengan Ini contoh kecil. Ini yang saya akan contoh kecil. Kalau mau contoh serius, ilmu-ilmu pengetahuan. Grammar ngambil dari mana? Dari grammarnya Yunani, hanya beda. Artinya sistemnya tuh, apa namanya? Metodenya. Jadi Islam tidak anti untuk berevolusi sesuai dengan zaman begitu ya Pak Akil? Ya, betul. Oke. Nah, kemarin filsafat Islam itu juga pengembangan dari filsafat Yunani. Logika, ilmu logika yang kita ajarkan di pesantren itu guys dari Aristoteles sebenarnya. Diganti bahasa Arab, diganti dengan contoh-contoh yang bersifat agamis lah. Ini agama. Oke. Ini contoh serius. Kalau kita mau bicaranya serius nanti panjang. Baik. Satu lagi Pak, kemarin itu Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Bapak, kepada NU lah ya, bahwa tolonglah dibantu ini ekonomi Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya dari PBNU itu contoh-contoh konkretnya saya kira apa? melihat ekonomi seperti ini, bukan hanya ekonomi ya, keadaan bangsa ini. Saya kira pemerintah sendirian tidak mampu. Pemerintah dengan seluruh perangkatnya tidak mampu untuk mengatasi ini. Maka negara sebesar apapun pasti membutuhkan kekuatan civil society. Nah, NU lah yang paling besar sebagai representasi rakyat yang mempertahankan nilai-nilai budayanya, ini bisa diharapkan bisa membantu pemerintah dalam beberapa hal. Pendidikan misalkan, pelayanan pendidikan. Pemerintah nggak akan sanggup kalau hanya mengandalkan yang ada. Tapi kita NU mempunyai 13.000 madrasah dengan berbagai tingkatnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Mempunyai sekarang ini belakangan setelah saya jadi ketua umum 5 tahun, 24 universitas. Insya Allah akan kita bangun lagi. Itu kan sebuah sebuah upaya yang cukup
cukup lumayan ya, cukup baik untuk membantu pemerintah, bersama-sama pemerintah mencerdaskan bangsa dan seterusnya. Begitu pula ekonomi. Pesantren mempunyai koperasi-koperasi, BMT, mempunyai apa namanya BPR. Di pesantren Pasuruan, pesantren Sidogiri, kiainya namanya Kiai Nawawi Abdul Jalil, itu punya BMT sampai sekarang 3 triliun lebih asetnya. Wow. 3 triliun lebih dari 3 triliun. Dimulai tahun 83 dengan modal 15 juta rupiah. Sekarang sudah 3 triliun lebih. Itu contoh yang paling sukses nih. Ada beberapa yang kelas menengah atau kelas rendah. Di Jawa Tengah ada koperasi-koperasi sampai belasan lah koperasi NU yang sangat membantu ekonomi rakyat kecil. Baik. Terima kasih. Di Blitar, Jawa Timur, para petani NU sekarang menanam kakao dan kopi. Ternyata sekarang komoditi yang paling menguntungkan, ekspor yang paling menguntungkan sekarang ini, hari ini. Luar biasa. Jadi ternyata ini tidak hanya masuk ke ranah-ranah yang sifatnya spiritual aja ya, tapi juga Ya, itu memikirkan pasti, kemaslahatan. itu pasti spiritual, nggak boleh. Iya, pasti. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga tadi penjelasan tadi dari Pak Said ini juga bisa menenangkan apa yang menjadi konflik dari kita semua gitu. Dan juga memang namanya perbedaan ini kan satu hal yang lumrah yang bisa harusnya kita sikapi secara toleran ya Pak ya. Arif tadi. Arif secara bijaksana. Silakan saja menganggap mungkin pandangan kita benar, tapi jangan pernah menyalahkan orang lain. Ada satu berbeda itu biasa, berantem itu yang tidak biasa. Tidak boleh. Bahasa Arabnya khilaf dan ikhtilaf. Khilaf itu perbedaan, kalau ikhtilaf permusuhan. Nah, itu ikhtilaf. Dan kalau khilaf itu perbedaan pendapat. Iya. Terima kasih Pak Kiai setelah hadir di Indonesia Morning Show. Terima kasih. Kita silaturahim lagi. Dan selanjutnya adalah informasi mengenai upaya untuk mengentaskan buta aksara oleh para relawan yang akan menjadi informasi kami selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show akan segera kembali.